Filipina selidiki laporan ratusan kapal Cina buang limbah di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan Filipina pada Selasa memerintahkan militer untuk menyelidiki laporan dari perusahaan teknologi asal Amerika yang menyebutkan ratusan kapal Cina membuang limbah ke wilayah yang diperebutkan di Laut Cina Selatan. Cina mempertahankan kehadiran penjaga pantai dan kapal penangkap ikan secara konstan di Laut Cina Selatan untuk menegaskan klaim kedaulatannya, termasuk di Kepulauan Spratly di mana Filipina, Brunei, Taiwan, Vietnam, dan Malaysia juga memiliki klaim. Similarity, perusahaan analisis citra satelit berbasis AI atau AI pada Senin, membuat citra satelit publik selama periode 5 tahun yang memunculkan atau menunjukkan kerusakan yang disebabkan oleh kotoran manusia yang tidak diolah dari kapal-kapal Cina. Sementara kami mengonfirmasi dan memverifikasi limbah ini dibuang, kami menganggap tindakan tidak bertanggung jawab seperti ini jika benar sangat merugikan ekologi laut daerah tersebut, kata Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana dalam sebuah pernyataan. Meskipun klaim dan kepentingan yang bertentangan oleh negara-negara di Laut Cina Selatan, semua negara harus bertanggung jawab atas sumber daya alam dan lingkungan kita, tegasnya seperti dikutip dari Reuters. Dalam sebuah forum yang berlangsung pada Senin, Lisder, salah satu pendiri dan juga CEO Similarity, mengatakan limbah tersebut bisa mengancam kehidupan ikan. Limbah ini sangat kuat sehingga Anda bisa melihatnya dari luar angkasa, ujarnya seperti dilansir dari Reuters. Kedutaan besar Cina di Manila tidak segera menanggapi ketika diminta komentar oleh media atas laporan Similarity itu. Filipina menjadi lebih vokal dalam beberapa bulan terakhir atas kehadiran ratusan kapal yang diyakini sebagai milisi maritim Cina. Sementara itu, Cina disebut sering buang tinja di Laut Cina Selatan. Kabar datang dari seorang peneliti Amerika mengutip dari Associated Press. Ia menyebut kapal Cina sering membuat kotoran ke Laut Cina Selatan, sehingga mencemari lingkungan. Kepala Similarity, Ing Lisder, menciptakan teknologi kecerdasan buatan untuk analisis citra satelit. Ini setidaknya ditemukan 5 tahun terakhir. Citra satelit menemukan kotoran manusia, limbah, dan juga air limbah telah menumpuk di area terumbu karang Kepulauan Spratly dan merusak alga. Ratusan kapal yang berlabuh di Spratly membuang limbah mentah ke terumbu karang yang mereka tempati. Ketika kapal tidak bergerak, kotoran menumpuk, kata Der. Dalam pantauan satelit tanggal 17 Juni, ia menemukan sekitar 236 kapal nelayan Cina yang sedang melakukan kegiatan di perairan itu. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa hal ini telah mengancam beberapa spesies ikan yang selalu bermigrasi ke wilayah karang itu, terutama tuna. Cina sendiri belum berkomentar mengenai hal ini, tetapi Beijing menegaskan telah mengambil langkah-langkah untuk melindungi perikanan dan lingkungan di LCS. Sementara itu, Filipina yang bersengketa dengan Cina di wilayah Spratly menyebutkan akan mencoba menindaklanjuti penemuan ini. Protes ke Cina mungkin saja akan dibuat. Temuan itu harus dinilai dan disahkan oleh otoritas Filipina sebelum mengambil keputusan apakah protes terhadap Cina dapat dibuat, ujar Asisten Sekretaris Departemen Luar Negeri Eduardo Menes. LCS merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia. Laut ini berbatasan dengan Brunei, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan juga Vietnam. Cina mengklaim sekitar 90% dari lautan itu dalam apa yang disebut sebagai 9 garis putus-putus, di mana mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi, atau setara dengan 1,4 juta mil persegi. Klaim tersebut telah menimbulkan ketegangan di wilayah itu. Amerika Serikat kembali memperingatkan Cina bahwa serangan ke angkatan bersenjata Filipina di Laut Cina Selatan akan memicu pemberlakuan Perjanjian Kerjasama Pertahanan Amerika-Filipina 1951. Peringatan ini disampaikan melalui pernyataan tertulis Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken. Pernyataan tersebut dirilis dalam memperingati 5 tahun putusan pengadilan arbitration yang membantah klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan. Beijing mengklaim sebagian besar wilayah di perairan tersebut yang disebut 9 garis putus-putus. Wilayah itu juga diklaim oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan juga Vietnam pada Jumat. Cina lalu menegaskan kembali mereka tidak mengakui putusan tersebut. Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli 2020 mengenai klaim maritim di Laut Cina Selatan, kata Blinken pada Senin 12 Juli. Menteri Luar Negeri Amerika itu menyebut kebijakan pemerintah mantan Presiden Donald Trump yang menolak klaim Cina atas sebagian besar sumber daya alam di Laut Cina Selatan. Kami juga menegaskan kembali serangan bersenjata ke angkatan bersenjata. Kapal masyarakat atau pesawat Filipina di Laut Cina Selatan dapat memicu komitmen kerjasama pertahanan Amerika berdasarkan Pasal 7 Perjanjian Kerjasama Pertahanan Amerika-Filipina pada 1951.
tambah Blinken. Pasal itu juga menyebutkan setiap pihak mengakui serangan bersenjata di wilayah Pasifik pada salah satu pihak akan berbahaya bagi keamanan dan perdamaiannya sendiri dan akan mendeklarasikan bertindak sesuai dengan ancaman bersama berdasarkan proses konstitusional. Blinken sudah menegaskan poin tersebut dalam percakapan dengan Menteri Luar Negeri Filipina pada 8 April lalu. Dalam kesempatan itu, Kementerian Luar Negeri Amerika mengatakan Blinken menegaskan kembali penerapan perjanjian tersebut di Laut Cina Selatan. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Amerika pasang badan jika Filipina diserang Cina di Laut Cina Selatan. Pemerintah Amerika Serikat mengulangi peringatannya kepada Cina bahwa serangan terhadap angkatan bersenjata Filipina di Laut Cina Selatan akan memicu respon Washington, sebab Washington dan Manila terikat perjanjian pertahanan bersama tahun 1951. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken membuat komentar tersebut dalam sebuah pernyataan tertulis yang menandai ulang tahun kelima putusan pengadilan arbitris yang menolak klaim teritorial luas Cina di Laut Cina Selatan. Cina yang mengklaim sebagian besar perairan dalam yang disebutnya 9 Dash Line atau 9 garis putus-putus Laut Cina Selatan yang juga diperebutkan oleh Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam menegaskan kembali pada hari Jumat bahwa Beijing menolak menerima putusan pengadilan internasional tersebut. Amerika Serikat menegaskan kembali kebijakan 13 Juli mengenai klaim maritim di Laut Cina Selatan, kata Blinken, merujuk pada penolakan oleh pemerintah mantan Presiden Donald Trump atas klaim Cina terhadap sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut Cina Selatan. Kami juga menegaskan kembali bahwa serangan bersenjata terhadap angkatan bersenjata Filipina, kapal umum, atau pesawat terbang di Laut Cina Selatan akan meminta komitmen pertahanan bersama Amerika berdasarkan Pasal 4 Perjanjian Pertahanan Bersama Amerika-Filipina tahun 1951, papar Blinken pada hari Minggu yang dilansir dari Reuters. Sebagian dari pasal perjanjian itu mengatakan, setiap pihak mengakui bahwa serangan bersenjata di kawasan Pasifik terhadap salah satu pihak akan berbahaya bagi perdamaian dan keselamatannya sendiri dan menyatakan bahwa ia akan bertindak untuk mengatasi bahaya bersama sesuai dengan proses konstitusional. Blinken telah membuat poin sebelumnya, termasuk selama percakapan 8 April dengan Menteri Luar Negeri Filipina di mana Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan dia menegaskan kembali penerapan perjanjian bersama itu di Laut Cina Selatan.